Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran, Ibu Feti Fatima, SEMM, dan teman-temanku semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5, yang terdiri dari saya, Intan Setia Agustin, Ica Rohali, Febrian, PAN, akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu ada bab 13 mengenai pemasaran global, dan bab 14 tanggung jawab sosial dan etika, dan bab pertama untuk buku yang kedua yaitu pengantar retail sebagai suatu kegiatan. Langsung saja untuk materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai pemasaran global. Poin yang pertama yaitu pertumbuhan pemasaran global. Pertumbuhan perdagangan dunia telah tumbuh 27 kali lipat sejak 1950, 3 kali lebih tinggi dari pertumbuhan output dunia WTO 2007. Ini berarti bahwa banyak perusahaan beralih dari penjualan di pasar domestik ke penjualan di suatu atau lebih internasional pasar. Pasar internasional memberikan peluang pertumbuhan bukan hanya karena ukurannya, tetapi juga karena mereka memiliki kebutuhan yang berbeda. Untuk poin yang kedua, yaitu perbedaan dari pemasaran domestik. Pemasaran domestik adalah pemasaran yang ditujukan pada satu pasar. Pasar ini menghadapi batas persaingan, masalah ekonomi dan pasar, dan hanya berurusan dengan pelanggan satu negara, meskipun tidak harus pesaing satu negara. Selanjutnya yaitu standarisasi atau lokalisasi. Standarisasi ini berarti bahwa perusahaan menawarkan produk yang sama di mana-mana dan menjalankan kampanye pemasaran global. Dengan menstandarisasikan produk dan promosi, perusahaan global memaksa biaya dan harga turun dan mendorong kualitas dan keandalan ke atas. Orang-orang yang menganut sudut pandang ini akan berpendapat bahwa pelanggan lebih menyukai produk standar dunia. Yang kedua, untuk lokalisasi, mereka berpendapat bahwa konsumen berbeda dari satu negara ke negara yang lain, dan oleh karena itu produk dan iklan harus disesuaikan dengan biaya berbeda. Selanjutnya yaitu poin keempat, pemasaran global lingkungan. Lingkungan sosial budaya. Perbedaan dalam lingkungan sosial budaya antara pasar adalah pertimbangan yang paling penting bagi pemasaran global. Pemasaran global harus mempelajari dan memahami budaya negara tempat mereka akan melakukan bisnis dan melakukan pemahaman ini ke dalam proses perencanaan pemasaran. Di sini ada beberapa dampak. Untuk dampak yang pertama yaitu dampak pada promosi. Ada sejumlah keputusan penting yang harus dipikirkan oleh perusahaan global ketika bekerja dan promosi. Tetapi yang terbesar adalah apakah akan menggunakan kebijakan komunikasi global atau lokal, dan bagaimana transfer ini ke dalam standarisasi versus lokalisasi kampanye iklan. Yang kedua yaitu dampak pada tempat. Dalam bauran pemasaran, tempat didefinisikan sebagai lokasi di mana suatu produk dapat dibeli. Hal ini sering disebut sebagai saluran distribusi. Ini dapat mencakup toko fisik apapun serta toko virtual di internet. Ada sejumlah variabel tempat untuk dipertimbangkan, seperti saluran distribusi, lokasi outlet, wilayah penjualan, dan sistem pergudangan. Selanjutnya yaitu lingkungan teknologi. Di sini juga ada beberapa dampak. Untuk yang pertama, dampak bauran pemasaran. Dampak teknologi pada bauran pemasaran sangat besar. Produk dan layanan dapat dibuat lebih murah dan dengan standar yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu jaringan sosial potensi pemasaran global dan kenyataan. Jejaring sosial dapat menjadi platform yang efisien untuk menyebarkan pesan pemasaran, karena mereka sering memiliki volume pengunjung yang besar dan ribuan tampilan halaman. Untuk yang ketiga yaitu lingkungan politik dan hukum. Yang pertama, dampak pada produk.
Produk baru mungkin harus bersaing dengan pandangan pemerintah tentang sebuah kompetitif produk mereka dan apakah produk tersebut memiliki kemungkinan untuk mengusir bisnis lokal. Yang kedua, dampak pada harga. Tindakan pemerintah dapat menjadi ancaman nyata bagi operasi anak perusahaan karena aturan tentang transfer dana ke luar negeri dapat mempengaruhi kemana dan berapa banyak uang yang ditransfer. Selanjutnya yaitu dampak pada promosi. Seringkali materi promosi harus disesuaikan karena alasan hukum, seperti undang-undang yang mengatur periklanan komparatif. Produk apa yang dapat diiklankan kapan? Penempatan produk di film atau acara televisi. Dampak yang terakhir yaitu dampak pada ketersediaan fisik. Agar perusahaan dapat membawa produk atau layanan ke negara lain, perusahaan harus dapat memindahkan dari A ke B. Namun, lingkungan politik dapat membatasi akses pasar, menyebabkan masalah dan logistik global dan keputusan saluran. Yang terakhir yaitu lingkungan ekonomi. Ketika memilih pasar luar negeri untuk ekspor dan investasi, pemasaran global perlu mempertimbangkan situasi ekonomi negara yang dimasuki. Fluktuasi mata uang sangat menentukan pasar mana yang menarik. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya untuk materi yang kedua, yaitu mengenai bab 14, tanggung jawab sosial dan etika yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya, yaitu Ica Rohali. Untuk Ica Rohali, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 14, yaitu tanggung jawab dan etika. Etika internal. Pemasaran yang sukses tidak hanya berfokus pada pemangku kepentingan eksternal, tetapi juga pada hubungan internal. Setiap organisasi memiliki tanggung jawab untuk memperlakukan karyawan dengan hormat dan adil, memastikan kerahasiaan, kebijakan anti-diskriminasi, dan prosedur untuk mendorong profesional dan pengembangan diri individu. Bagi organisasi, karyawan adalah pelanggan pertama. Karyawan yang terinformasi dengan baik, puas, dan termotivasi akan menjadi duta yang baik, bekerja lebih produktif, dan membantu organisasi mereka mencapai tujuan yang lebih luas. Teori etika. Yang pertama, teleologi dan utilitarianisme. Teleologi mengusulkan bahwa pilihan atau aktivitas moral harus dinilai dari hasilnya. Utilitarianisme menyarankan bahwa pilihan moral harus memaksimalkan kebahagiaan. Kedua teori tersebut menyarankan bahwa di mana suatu keputusan atau aktivitas menghasilkan kebaikan utilitas terbesar untuk jumlah terbesar orang, maka itu dianggap sebagai keputusan moral yang tepat. Yang kedua ada tata susila. Deontologi menunjukkan bahwa hasil dari suatu tindakan bukanlah fokus utama, melainkan bahwa ada tindakan dan perilaku universal yang harus dilakukan sebagai bagian dari kewajiban seseorang kepada masyarakat. Tugas-tugas ini menunjukkan bahwa proses pencapaian hasil karena itu sangat penting untuk bisnis. Ini mungkin berarti tidak hanya memilih hasil yang paling menguntungkan, tetapi mengikuti proses yang dianggap benar dan adil. Etika kebajikan. Etika kebajikan bukan tentang suatu keputusan atau aturan yang harus diikuti. Itu menyerukan individu untuk mengembangkan karakteristik yang mengarah pada perilaku berbudi luhur, sehingga pengambilan keputusan etis menjadi tindakan alami. Pemasaran etis dalam praktik. Untuk pemasar, pengambilan keputusan etis sangat penting untuk kesehatan merek, tetapi keputusan moral itu kompleks dan mempengaruhi pemangku kepentingan dalam berbagai cara. Namun penting untuk diingat bahwa tantangan utama yang dihadapi setiap pemasar adalah intensitas persaingan di pasar yang ramai dan kebutuhan untuk memenangkan dan membangun bisnis dari para pesaing. Pemasar selalu berkepentingan untuk membuat keputusan etis untuk menjaga kepercayaan konsumen.
Tetapi dari waktu ke waktu, keseimbangan antara pilihan kompetitif dan etis bisa jadi sulit. Produk-produk tersebut juga sering dikenakan pajak yang tinggi untuk membatasi konsumsi. Meskipun pembatasan hukum berlaku untuk semua merek, sebagian besar pemasar lebih memilih untuk mengatur sendiri melalui sarana seperti Biro Standar Periklanan yang mengatur periklanan di Australia. Selanjutnya, manajemen produk. Dalam hal keputusan manajemen produk, beberapa area menarik kritik, seperti keusangan yang direncanakan, keamanan produk, dan pilihan pengemasan dan pelabelan. Sebuah jalan baru yang penting untuk keunggulan kompetitif adalah berkelanjutan dalam desain produk. Penetapan harga. Penetapan harga membutuhkan kesepakatan antara dua atau lebih penjual atau pembeli. Koordinasi harga dapat menghasilkan harga tinggi dan keuntungan yang tinggi untuk semua yang terlibat. Itu ilegal karena bertentangan dengan kepentingan konsumen. Manajemen rantai persediaan. Masalah etika dalam distribusi terkait erat dengan masalah penetapan harga yang dibahas di atas. Mereka dapat terjadi ketika perusahaan berkolusi atas kuota produksi dan ketika perusahaan menyalahgunakan status monopoli mereka atau mengeksploitasi mitra rantai pasokan mereka. Pemasar berkelanjutan. Pengembangan pemasar berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Di dalamnya terkandung dua konsep kunci. Konsep kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial kaum miskin dunia yang harus diprioritaskan. Yang kedua, gagasan keterbatasan yang dipaksakan oleh keadaan teknologi dan organisasi sosial pada kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan masa depan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk bab selanjutnya yaitu mengenai bab pertama pada buku kedua yang akan dijelaskan oleh Febri. Untuk Febri, dipersilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab pengantar retail sebagai suatu kegiatan. Lingkungan retail. Sering dikatakan bahwa satu-satunya yang konstan dalam retail adalah perubahan, dan memang benar bahwa laju perkembangan dalam retail ini semakin cepat. Lebih dari periode sebelumnya, kita menyaksikan munculnya bentuk-bentuk baru retail, sebagian sebagai tanggapan atas permintaan dari konsumen yang semakin canggih. Pentingnya industri retail yang berkembang. Sektor retail semakin dipandang sebagai kegiatan penting dalam perekonomian dan dampaknya terhadap masyarakat secara umum dapat segera diketahui. Penerimaan ini merupakan cerminan dari sejumlah faktor, misalnya retail menyumbang sebagian besar ekonomi, mempekerjakan sebagian besar tenaga kerja. Definisi eceran. Pengecer sering disebut sebagai perantara. Ini menunjukkan mereka dapat posisi tengah, menerima dan meneruskan produk dari produsen dan pedagang grosir ke pelanggan. Tujuan utama dari setiap saluran yang sukses adalah memastikan ketersediaan produk yang tepat, dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat melalui saluran yang tepat. Sifat dinamis perubahan eceran. Retail bagaimanapun dinilai adalah dinamis. Salah satu bidang retail yang telah dibahas oleh penulis adalah bagaimana lingkungan retail berubah. Brown tahun 1987 telah meninjau penelitian di bidang ini dan menyarankan bahwa teori perubahan perkembangan retail dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok. Teori lingkungan, siklus dan konflik. Teori lingkungan berusaha menjelaskan perkembangan industri retail sebagai akibat dari perubahan lingkungan yang lebih luas seperti variasi pola gaya hidup. Teori siklus yang terkait dengan siklus bisnis menyarankan ada pola perkembangan yang dapat memprediksi perubahan dalam industri retail, seperti siklus yang dapat dilihat dalam kondisi ekonomi secara umum. Teori konflik mengusulkan bahwa perubahan retail institusional adalah hasil dari hubungan antara dan perilaku kompetitif.
Teori lingkungan. Seluruh rangkaian faktor membentuk sifat lingkungan retail. Faktor-faktor yang bersifat ekonomi, sosial, politik, peraturan, budaya, dan demografis semuanya mempengaruhi lingkungan tempat pengoperasi. Sangat mudah untuk melihat hubungan langsung antara beberapa kondisi lingkungan dan perubahan retail. Misalnya, pelonggaran peraturan yang mengatur jam buka toko mengubah penawaran retail yang tersedia. Perubahan lain di lingkungan yang lebih luas mungkin tidak terlalu langsung, tetapi masih memainkan peran mendasar dalam membentuk sifat pengembangan retail. Misalnya, meningkatnya penerimaan tenaga kerja perempuan yang diupah, mempengaruhi gaya hidup dan pola pembelian konsumen. Myers, tahun 1996. Perubahan dalam pedoman perencanaan pemerintah dapat memberikan contoh lebih lanjut dari faktor lingkungan yang signifikan. Teori siklus roda retail. Konsep ini mengusulkan siklus yang kurang pasti sebagai berikut. Ketika pengecer memasuki pasar, mereka bersaing dengan menawarkan barang dengan harga serendah mungkin atau konsep baru yang berani inovasi untuk menarik pelanggan. Namun, pengecer di posisi ini mungkin menjadi rentan karena biaya tinggi, efisiensi yang menurun, dan mungkin strategi manajemen yang pendek yang berujung pada penurunan penjualan. Teori akordeon retail. Teori akordeon retail menunjukkan bahwa pengecer awalnya memasuki pasar sebagai pengecer umum. Dengan pengalaman, mereka fokus pada sektor produk dan kelompok konsumen tertentu. Seiring waktu, mereka mulai mendiversifikasi penawaran mereka untuk tumbuh, tetapi sekali lagi akan kembali ke spesialisasi. Teori siklus hidup retail. Teori siklus hidup retail menunjukkan bahwa perkembangan retail melewati tahapan. Saat lahir, ada tingkat pertumbuhan yang lambat karena sumber daya dan pengalaman yang terbatas. Akhirnya, pertumbuhan akan turun ke tahap matang karena meningkatnya biaya dan persaingan dan berkurangnya efisiensi. Di pasar yang matang, persaingan tetap ketat, pertumbuhan melambat, dan laba mulai turun. Perusahaan-perusahaan yang kurang kompetitif yang sebelumnya telah memasuki pasar akan dipaksa keluar lebih awal saat pasar melewati periode guncangan. Teori konflik. Persaingan antar pengecer menyebabkan perubahan sifat lingkungan retail. Namun, bukan persaingan sehari-hari antar perusahaan yang menyebabkan perubahan kelembagaan, melainkan ketidakseimbangan yang disebabkan oleh inovasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan materi mengenai bab 13, 14, dan juga bab 1 dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.